Semua dalam posisi berdoa, biarlah tim pujian nyanyikan pujian untuk menguatkan hati kita dan meneguhkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Tim pujian menyanyikan dengan lembut. Ibu Bapa dalam posisi berdoa. Haleluya. Ingatlah, Tuhan selalu menolong saudara. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam tempat gelap, Engkau ada, Yesus setia. Saudara, saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Renungkanlah pujian ini. Engkau mungkin mengalami sakit hati. Mungkin engkau mengalami kelemahan, putus asa. Sampai engkau berkata, rasa sakit ini kok gak hilang-hilang. Rasa sakit hidup ini kok begini dan begini terus. Atau mungkin saudara berkata dalam hati saudara, hidupku gak pernah ke atas. Kata hidup itu seperti roda, tapi komposisiku ada di bawah terus, di dalam lembah kekelaman. Tapi satu, saudara yang perlu ingat dan pegang kuat,
apapun kondisi kita, Engkau di dalam lembah kekelaman, rasa sakit yang saudara rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia peduli. Berkali-kali Dia menolongmu dan berkali-kali Dia kuatkan. Cuma persoalannya adalah seringkali karena hati kita penuh dengan protes dan protes. Belajarlah untuk memiliki ketulusan hati. Tuhan, jadilah perkataan-Mu dalam hidupku. Tuhan, pakailah aku untuk menjadi alat. Tuhan, pakailah aku untuk jadi garam dan terang bagi dunia. Hidup Tuhan taruh pada saudara untuk berdampak untuk orang lain. Karena kita adalah agen perubahan yang Tuhan pilih untuk menjadi penjala manusia. Berkali-kali engkau jatuh, berkali-kali engkau sakit, tapi pertolongan, kekuatan Tuhan dinyatakan terus-menerus kepada saudara. Jangan sungkan, jangan malas, jangan bosan untuk datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Hanya orang yang tulus hatinya yang bisa melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sakitan saudara membuat saudara frustasi, sakit hati, sakit sekali. Atau saudara merasa hidup itu selalu di bawah lembah kekelaman terus-menerus. Jalani dengan tulus hati. Saudara bisa melihat ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan lewat saudara. Dan tangkaplah itu, kerjakanlah itu. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan akan menyertai engkau di dalam menjalani itu. Dan pada waktunya ada jalan keluarnya. Waktu Tuhan bukan waktumu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Tetap percaya, miliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian ini dan kami semuanya mainkan permohonan kepada Tuhan. Siap untuk Tuhan pakai untuk jadi alat dalam menyatakan rencana Tuhan. Pakai kami, lengkapi kami, Roh Kudus-Mu menguasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Sampai umur 38 tahun kok baru
dengar ada Maria dan Mario ya. Memang Bapak Gembala kita ini humoris banget. Jadi berikan sukacita ya buat kita semua. Kita berdoa dulu, kita berdoa kembali untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan ya. Kita juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita terima tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah buat setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk makin setia, karena Tuhan sudah terlebih setia kepada kami. Terima kasih memberkati ya Tuhan, Bapak Hansen, Tuhan tolong berikan dia kesehatan, hamba-Mu Tuhan pakai Tuhan, menjadi berkat ya Bapak, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kasihnya Tuhan, kepada jemaat-Mu ya Bapak, boleh menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan setiap tangan-tangan kami yang memberikan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan kebesaran nama-Mu Tuhan, lebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, pekerjaan Tuhan diberkati, dipakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih buat setiap persembahan dari Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan buat gereja di tempat ini. Tuhan memberkati. Atas nama jemaat pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih buat para gembala yang sudah memberitakan kepada orang firman Tuhan yang dibagikan buat setiap kita. Kita semua diberkati firman Tuhan. Amin. Kita langsung lihat jadwal ibadah sepekan yang ada di tempat ini. Kita akan dimulai pada hari Rabu pada pukul 17. Tempat ini ada ibadah anak. Pada tanggal 15 Desember minggu depan ya, di tempat ini ada perayaan Natal, ibadah anak dan remaja pada pukul 11 ya, minggu depan. Jadi adik-adik, rekan-rekan remaja, saudara-saudara yang punya anak-anak bisa dibawa ke tempat ini ya pada pukul 11 siang pada tanggal 15 Desember minggu depan ada perayaan Natal di tempat ini ya. Ada pemuritan pada hari Kamis depan ya pada pukul 18.45 di tempat ini juga. Dilanjut ada doa pagi pada hari Sabtu pada pukul 5 sampai pukul 6 pagi ya di tempat ini, dan sore harinya ada ibadah dewasa muda yang akan dilayani oleh pendeta Chandra Jeffer pada pukul 17 sore pada 14 Desember Sabtu depan ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kita bisa sama-sama berjiwa muda ya. Dibatasi usia, dan kita yang merasa berjiwa muda kita sama-sama di dewasa pada dewasa muda di tempat ini pada pukul 17 sore setiap Sabtu, dan hari Minggunya kita di tempat ini pada pukul 8 pagi kita akan dilayani oleh pendeta Dr. Antono Pratanu. Ini mungkin bisa ada sesi tanya jawab ya Pak ya tentang kesehatan ya setelah itu ya. Jadi saudara juga bisa hadir pada pukul 8 pagi seperti saat ini kita sama-sama beribadah di tempat ini untuk bersama-sama ya. Jadi sekali lagi ibadah umum di tempat ini pada pukul 8 pagi dan dilanjut pada pukul 10.30 di lantai 2 ada gym dan ibadah anak tetap ada di lantai 2 ya pukul 8 pagi. Nah, ini untuk Minggu tanggal 22 Desember Natal di tempat kita ini ya. Jangan lupa sudah bisa hadir dan berbicara yang sudah tidak asing lagi. Untuk mengharapkan kehadiran setiap saudara untuk bisa hadir pada tanggal 22 Desember perayaan Natal di tempat ini. Nanti pengumuman Natal akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala ya. Kita akan langsung lihat U12 ya. Kita baca bersama-sama. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong menolong. 3. Suka mengalah. 4. Suka memaafkan. 5. Sabar dan berukun. 6. Lemah lembut. 7. Hidup suci. 8. Bekerja dengan setia. 9. Rajin. 10. Jujur. 11. Sopan. 12. Berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan, hidup dengan iman, bekerja menurut Nabi. Filosofi doa, banyak berdoa, kurang doa, kurang berdoa, tidak berdoa, tidak ada berkat. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat, pasti dapat. Saya kembalikan Bapak. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang telah dengan mempersembahkan dan memberikan korban untuk acara Natal ini, baik yang akan dimulai dengan pranatal yaitu kita akan berbagi kasih di jalanan. Ibu Bapak yang sudah mempersembahkan korban yaitu dengan berkontribusi sembako
siang ini akan dibagikan oleh adik-adik kita remaja ya. Jin itu akan habis ibadah mereka akan mobile ya, mendistribusikan sumbangan itu, berbagi kasih itu di jalanan ya. Nanti akan dikoordinir oleh Pak Tony dan Budi dan yang lainnya akan dikoordinir untuk membagikannya. Jadi yang akan berbagi adalah adik-adik kita Jin ya, anak-anak remaja kita, supaya mereka itu bisa belajar tentang berbagi kasih ya. Usia-usia ini kita berbagi kasih, mereka suatu bagian dari pelayanan ya. Kemudian kedua, jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah berkontribusi. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, ada usulan dari panitia ya kan, ada usulan dari panitia yaitu untuk Natal. Natal itu adalah jaring jemaat untuk jemaat ya kan, dari Natal untuk jaring jemaat untuk jemaat. Maka ada usulan, Pak, ya apa kalau ada door prize gitu kan, ada door prize. Ya nggak apa-apa, cuma door prize-nya bagaimana? Nah, saya jujur aja mau ngomong ke saudara itu agak berat hati. Karena Pak saudara sudah berkontribusi untuk sembako gitu kan. Tapi jika ibu bapak masih mau ini apa namanya, berapapun benda yang untuk door prize kami terima, tetapi kami tetap terima. Nanti kita akan berapapun yang terkumpul nanti kita akan jadikan door prize untuk saudara ya kan. Jadi kalau memang ibu bapak ada yang punya kerinduan digerakkan oleh Tuhan, silakan minggu depan dikumpulkan. Minggu depan tanggal 15 itu terakhir ya, kita kumpulkan yang terakhir. Silakan mau entong ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau saudara di rumah punya entong 5 ya kan, nggak apa-apa. Tapi yang baru aja yang sudah dibuat masak udah hitam-hitam. Nah ini penggorengan boleh, tapi yang masih baru, daripada disimpan lemari menu-menu ini wis dikeluarno buat door prize nggak apa-apa. Tapi jangan yang sudah buat goreng-goreng dibuat masih nggak boleh ya. Kita belajar memberi yang terbaik ya. Ini silakan mau berkontribusi untuk acara ini, Natal ini, dari jemaat ke jemaat itu door prize silakan. Mau kasih kulkas pun boleh, 3 pintu, 2 pintu, 1 pintu boleh ya kan. Pak Jo hari mau ngasih tongkat ya nggak apa-apa Pak Jo. Gak apa-apa ya. Jadi itu dari jemaat untuk jemaat. Silakan yang ini bapak memang tergerak, digerakkan untuk berkontribusi untuk Natal ini, untuk door prize, silakan bisa pulang didoakan ya kan. Jika Tuhan gerakan jangan langsung itu ini sudah langsung. Kalau Tuhan sudah gerakan minggu atau ini pokoknya batas tanggal 15 kita akan kumpulkan seberapa yang terkumpul. Natal kan tanggal 22, minggu depannya sudah ada, jadi sudah persiapan. Kemarin Kamis itu sampai malam saudara, panitia itu ibu-ibu itu sampai bungkusi sembako itu sampai malam, latihan segala macam, sampai ada yang di belakang itu nggak tahu kuponnya siapa dibawa ke sini saudara. Itu kupon itu kan di belakang itu tempat kandang dorone sopo itu dibawa sini. Nah, saudara yang ini kan. Nah, jadi kita rayakan, persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya Natal itu bukan hanya perayaan, sekedar perayaan, tetapi ada makna yang kita dapatkan dari perayaan Natal itu, yaitu dalam berbagi. Yesus sudah membagikan kasihnya, dirinya untuk kita. Allah memberikan anak yang tunggal untuk kita menerima kasihnya, dan kita bagaimana membalas kasihnya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ya, kita akan akhiri pada kita. Oh iya, dan hari ini juga nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Yang berdiri kita akhir ibadah kita hari ini. Yang berulang tahun Pak Johari itu bertambah usia 72 tahun. Makanya kita dia potong rambut langsung berkaitan gitu kan, potong rambutnya hitam semua saudara. Saya sengaja. Nah, ada maksud apa di hatinya saya nggak tahu gitu kan. Hanya dia dan Tuhan yang tahu apa motif hatinya ya. Kemudian Pak Mek ulang tahun ya Pak Mek ya. Ya. Pak Mek juga ya kan. Usia berapa Pak Mek? 75. Makanya potong rambut juga ya kan. Tadi kita ketemu langsung Pak Mek potong rambut kok rapi sekali.
Kayak ganteng ya Pak Men. Ya saya itu laki-laki kok, makanya ganteng gitu. Jawabannya pintar, cerdas sekarang jemaat ya. Cerdas. Di kalau ganteng, iya saya laki-laki. Kembarannya kalah cerdas saudara. Ya nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk dua saudara kita, Pak Jodri dan Pak Men. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama sambil untuk berdiri semua. Multimedia, soundman, penerima tamu, semuanya Tuhan, dan juga kami boleh digerakkan Tuhan belajar untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap jerih lelah saudara, setiap korban saudara, percayalah Tuhan akan mengembalikan dalam usaha pekerjaan kesehatan saudara. Orang yang sungguh-sungguh dengan tulus hati untuk menyenangkan hati Tuhan, besar mujizatnya, besar kuasa dan besar berkatnya. Terima kasih Tuhan, dan kami senantiasa juga berdoa rekan kami yang mengajar sekolah minggu, guru sekolah minggu dan pembina remaja. Tuhan memakai mereka semuanya dengan hikmat dan kesabaran untuk membina pertumbuhan iman mereka, untuk mereka siap menghadapi tantangan dunia yang semakin berdampak perubahan dan yang berdampak yang kurang baik. Tetapi biar melewati tangan-tangan mereka semuanya, mereka boleh dapat melengkapi mereka semua. Dan juga dewasa muda, Tuhan pakai mereka semuanya untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang punya generasi penerus, dan juga mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan dengan penuh kesukaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami senantiasa berdoa untuk persembahan saudara, biarlah menjadikan berkat saudara ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini kami kelola dengan sebaik mungkin. Memberkati rumah tangga mereka semuanya, memberkati keluarga, suami, istri, dan anak, memberi pekerjaan, pendidikan, dan juga setiap usaha yang dikerjakannya dijadikannya berhasil. Dan kami berdoa untuk rekan kami yang pada hari ini tanggal 8 berulang tahun, baik itu Bapak Johannes Johari dan juga Pak Men, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduannya untuk menyenangkan hatimu. Di dalam kondisi apapun, kami percaya Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dan Tuhan bolehkan jadikan mereka berdua sebagai teladan untuk kami semua di dalam kesetiaan melayani Tuhan, kesetiaan dalam beribadah kepadamu Tuhan. Apa yang jadi pergumulan pengharapannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hati yang bijaksana di dalam mengelola kehidupannya untuk berdampak untuk keluarga dan berdampak di dalam lingkungan masyarakat yang dimana mereka tinggal. Terima kasih Tuhan, Tuhan senantiasa taruh iman percaya kepada Tuhan yang semakin meluap berkualitas sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan memberkati anak-anak
memberkati menantu, memberkati cucu, dan setiap kerinduannya Tuhan yang tahu, dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang hari ini sebentar anak-anak remaja Jim akan ke jalanan untuk membagikan, berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai, sehingga boleh diberikan kepada orang-orang yang tepat dan bermanfaat untuk mereka, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Para panitia, baik itu ketua dan para pendukung semuanya, sesi yang lain, Tuhan berikan kesatuan hati di dalam mempersiapkan acara ini. Natal bukan hanya ibadah, tetapi ada suatu makna nilai hidup yang kami dapatkan untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih, dan kami senantiasa berdoa oleh rekan kami yang sakit. Kami sedang dalam tangan Tuhan, di mana mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang berbeban berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan peduli dengan mereka semua. Dan sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke rumah kami masing-masing, sertai dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba di rumah kami tanpa kurang suatu apapun, karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami selalu ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan keselamatan selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Percayalah dan yakinlah bahwa saudara pulang dari tempat ini sudah menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan cinta saudara, Tuhan cinta keluarga saudara, dan Tuhan akan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu, dan Tuhan akan melindungimu sehingga kau saudara semuanya dapat beraktivitas, bekerja, dan melakukan segalanya di dalam perlindungan dan kedaulatan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih Anak Tunggal Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan sudah menerima berkat janji-Mu dan menutup ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin.